Di tengah dunia yang tengah berusaha ke arah green energy, saat ini produsen otomotif global berlomba-lomba untuk menawarkan mobil listrik. Dan perusahaan mobil listrik milik Elon Musk, Tesla pun ini berambisi bakal menjual 20 juta mobil per tahun sebelum 2030 mendatang. Nah, besarnya potensi pengembangan baterai kendaraan listrik pun ini berpotensi membuat nikel Indonesia menjadi primadona masa depan. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam ambisi Tesla keruk nikel dunia. Ya, perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla ini memiliki ambisi untuk bisa menjual 20 juta mobil per tahun sebelum 2030. Nah, dengan hitungan sekitar 2 miliar mobil di dunia ini terus 20 juta unit yang akan diproduksi Tesla. Ini artinya Tesla ini akan menggantikan 1% armada global di setiap tahunnya. Nah, bisa dikatakan target itu cukup ambisius, mengingat Tesla ini hanya mengirimkan 368.000 unit di tahun 2019. Sementara pesaingnya seperti Ford dan juga General Motors ini masing-masing menjual hingga 5,4 juta unit dan juga 7,7 juta unit di seluruh dunia. Dan di sepanjang 2020, Tesla ini menjual hingga 500.000 unit di tahun 2020. Nah, sebagai informasi, Tesla itu mulai menjual kurang dari 3.000 unit mobil. Kemudian mereka ini menginvestasikan sekitar 11 miliar dolar ini yang dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2019 ini untuk bisa semakin menambah produksi mobilnya gitu ya. Dan perkiraan kasarnya perusahaan milik Elon Musk ini membutuhkan hingga 100 miliar dolar atau sekitar 1.405 triliun rupiah untuk bisa mencapai target 20 juta unit ini di sebelum tahun 2030 per tahunnya. Lantas berapa banyak nikel yang dibutuhkan untuk memproduksi hingga 20 juta unit mobil listrik ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah gambaran material apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil listrik Tesla dengan penghitungan ini penjualan pada tahun 2020 dengan jumlah produksi di tahun 2019. Nah, berdasarkan data dari Adamas Intelligence, jika Tesla membuat 20 juta mobil dalam setahun, maka Tesla ini membutuhkan sekitar 1 juta ton atau menyerap 94% ini dari total produksi grafit global di tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat ini untuk nikel saja, supaya Tesla ini membutuhkan lebih dari 30% atau 31% dari total produksi global nikel yang ditambang pada 2019. Artinya ini Tesla akan menyerap lebih dari 30% dari total produksi nikel global. Dengan kata lain, untuk memenuhi keperluan ini, maka Tesla ini harus membeli seluruh output dari 6 produsen teratas seperti Norlix, kemudian ada juga Vale, Jinchuan, Sumitomo, Glencore, BHP, dan beberapa lainnya. Atau bahkan untuk memenuhi ambisi 20 juta unit mobil tersebut, Tesla harus membangun sebanyak 23 tambang seperti tambang Emmetsofi Sumitomo di Madagaskar dengan nilai investasi hingga 8,5 miliar dolar. Nah, perkiraannya saat ini Tesla menggunakan rata-rata sekitar 45 kilogram ton gitu ya untuk memproduksi mobil listrik dengan baterai jenis NCA dan juga NMC 811. Nah, angka tersebut ini didasarkan pada asumsi bahwa sekitar 20% ini mobil Tesla yang baru akan dijual ini akan dilengkapi dengan baterai LFP buatan China yang lebih murah hingga tahun 2030. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tambang nikel dunia ini kalau mau ikut menjadi pemain di industri mobil listrik harus berinvestasi lagi kalau kita lihat di sini. Nah, selain itu kebutuhan yang cukup besar juga kalau kita lihat ini ada di lithium. Tesla ini akan menyerap hingga 165% dari total produksi lithium di tahun 2019. Artinya perusahaan milik Elon Musk ini harus investasi besar-besaran untuk lithium demi mencapai target 20 juta unit per tahun. Nah, jantung hati mobil listrik itu kan ada di teknologi baterai. Tentu saja ini akan menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Lantas seperti apa produksi nikel di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, secara global Indonesia ini merupakan salah satu produsen nikel terbesar pada tahun 2019. Dari sekitar produksi nikel hingga 2,6 juta ton ini secara global, Indonesia menghasilkan sekitar 800.000 ton.
nikel gitu ya. Dan berdasarkan data dari Badan Geologi Sumber Daya dan Cadangan Nikel yang dimiliki Indonesia ini masih cukup tinggi. Kalau kita lihat hingga Juli 2020 total neraca sumber daya biji nikel ini mencapai 11,88 miliar ton. Sedangkan total sumber daya logam nikel ini sebesar 174 juta ton. Adapun neraca cadangan biji nikel hingga Juli 2020 mencapai 4,34 miliar ton. Sementara untuk total cadangan logam nikel ini bahkan 68 juta ton. Nah, data tersebut dikumpulkan dari 328 lokasi di Indonesia. Dan menariknya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan juga Maluku Utara ini menjadi 3 provinsi dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar. Dengan kata lain ini ketiganya memegang peran penting untuk eksplorasi nikel ke depannya. Nah, salah satu produsen nikel terbesar tanah air saat ini adalah Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Saat ini mayoritas nikelnya ini masih diserap untuk baja, namun saat ini Perseroan tengah membangun 5 smelter dengan teknologi HPAL untuk dijadikan bahan baku komponen baterai yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2022. Nah, pemerintah Indonesia kini tengah mendorong pembangunan hilirisasi industri nikel menjadi baterai hingga mobil listrik, terutama ini karena banyaknya sumber daya nikel di tanah air. Kepala BKPM Balila Hadalia pun mengatakan ada 4 perusahaan, bahkan perusahaan global besar gitu ya, yang kepincut untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Mulai dari industri hulu hingga hilir untuk mobil listrik. Kita lihat yang pertama ini ada Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai FDI mencapai 5,2 miliar dolar atau sekitar 73 triliun rupiah. Bahkan menurut Bahlil, CATL ini sudah menandatangani kontrak tersebut dengan harapannya tahun ini sudah bisa mulai beroperasi. Kemudian ada juga LG Energy Solution ini dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar dolar atau ini sekitar 142 triliun rupiah untuk membangun industri baterai terintegrasi. Nah, selanjutnya ada juga BASF yang berencana membangun industri prekursor dan juga katoda. Kemudian ada Tesla, ini yang santer diberitakan ya akan membuat ekosistem industri mobil listrik. Namun untuk nilai investasi BASF dan juga Tesla hingga saat ini belum bisa untuk diumumkan ke publik. Jadi tentu saja dengan besarnya potensi sumber daya alam nikel yang dimiliki tanah air ini harus dimaksimalkan di tengah gencarnya produsen otomotif listrik dunia supaya Indonesia ini juga bisa mewujudkan ambisinya sebagai raja nikel dunia di tengah Tesla yang berambisi untuk keruk nikel dunia.